Kalau masih suawa. Punya itu yang ngejata kan. Yang bayar. Udah gede deh, udah. Kelem itu yang ngejata. Kelem itu yang bayar. Mundur lah. Lah, nih. Woi, cari pipo, woi. Woi. Tangan dia teh. Oi, tanganan dia teh rokong paciur. Kenapa? Hah? Tawuran? Cuma nonton bayinya tuh ya. Nah, jalan jongkok, alhamdulillah jalan jongkok. Turun. Dan ketika itu kita lihat gambarnya bagaimana pelajar itu pakai holdi, pakai celurit, berjalan di jalan raya. Ini kan ngeri-ngeri sedap Kota Padang nih ya. Ketika kita tawuran di tahun-tahun 80-an, ada juga STM, sekarang kan SMK ya. Kita tawuran itu dengan batu, dengan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng Toat, ngobrol pintar bareng Toat sore ini di kawasan Gor Haji Gosalim, di tempat mangkalnya wartawan-wartawan online. Kita bahas topik yang sangat memiriskan sekaligus membuat kecemasan banyak pihak, terutama kalangan orang tua, terkait dengan tawuran pelajar. Kembali lagi di Kota Padang. Tawuran pelajar Padang ngeri-ngeri sedap bersama Firdaus Ilyas. Saya biasa manggil ayah. Orang yang tidak asing lagi di Pelantika, baik di birokrasi, baik di kepemudaan, baik di dunia tendang menendang, pukul memukul, atau namanya nak tahulah saya, karate namanya. Itulah ayah Firdaus Ilyas. Dan saya yakin ketika SMA-nya ayah ini juga suka tawuran. Jadi kami berdua ini adalah penyintas tawuran. Selamat sore ya. Selamat sore. Bahagia sekali kami di Ngopi Toat sore ini hadir dengan ayah Firdaus Ilyas, sehingga ini tentu akan memberikan pencerahan terhadap fenomena tawuran pelajar itu. Kok seakan-akan seperti musiman dia ya. Ya. Ini fenomena yang menariknya ini apa? Dan bisa jadi ini sudah menjadi sejarah berulang atau bagaimana? Silakan ya, waktu dan tempat saya persilakan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Om Toai ya. Jadi kami sering memanggilnya Om Toai. Kita bicara masalah tawuran. Ini sebenarnya seperti kita lihat, bukan istilahnya tawuran ini berkelanjutan, tapi ada periode-periodenya. Kalau kita lihat periode sekarang inilah sehubungan dengan sudah melandainya ya kan COVID, sudah tidak adanya PPKM, makanya pemberontakan di jiwa anak-anak muda itu kembali ke jalan. Kita kan melihat bukan tawuran saja, justru anak-anak muda yang punya seni pun juga ada bikin masalah di jalan, ya kan? Ya, jadi tentu saya sebagai yang disebutkan tadi mantan tukang ribut-ribut juga di SMA kan. Jadi bedalah antara kondisi saat sekarang dengan kondisi di saat tahun 80-an ketika kita jadi pelajar. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana kondisi dulu dan sekarang, Ketua. Jadi kalau ditanya apa sebab tawuran ini apakah berkelanjutan, sebenarnya tidak berkelanjutan, tetapi berkelanjutan ini tidak diatur, terjadinya hanya secara kebetulan. Ya, tapi ya ketika tawuran ini mencuat ke ranah publik, dan ketika itu kita lihat gambarnya bagaimana pelajar itu pakai holdi, pakai celurit, berjalan di jalan raya. Ini kan ngeri-ngeri sedap Kota Padang nih ya. Ya. Apalagi kita lihat selama ini orang menganggap pelajar atau pelajar SMA dan SMP itu sudah kecenderungan online gitu. Ya. Dia nggak akan berinteraksi untuk perang atau tawuran itu. Apakah ini udah kebosan dengan gadgetnya atau gimana gitu? Saya melihat sekarang dari segi manusianya. Kebetulan basic saya adalah antropologi. Jadi kita tidak melihat masalah sosiologi ya.
secara sosiologis, tapi secara antropologi. Ini adalah sudah menjadi perubahan perilaku. Jadi perilaku anak-anak itu berubah dengan kondisi saat sekarang. Tadi saya sudah katakan, ketika kita tawuran di tahun-tahun 80-an, ada juga STM, sekarang kan SMK ya. Kita tawuran itu dengan batu, dengan kayu. Kalau kita ambil celurit ada di rumah. Tapi kita tidak mengarah untuk pembunuhan. Kita cuma tampil ya namanya tawuran, lempar-lemparan. Kalau mau ke sekolah pun, saya juga alumni Sema 2 itu, kaca Sema 2 itu di dekat lapang bola hancur semua itu. Tapi tidak ada kita menyerang dengan celurit. Jadi makanya kejadian yang dulu sebenarnya bukan berkelanjutan, tetapi kondisi yang merubah. Nah, sekarang kita kembali kepada perilaku. Perilaku anak-anak sekarang itu dengan memakai celurit, pisau dan lain sebagainya untuk menyerang temannya, bahkan bisa untuk membunuh, ya kan? Itu karena kondisi hari ini. Kondisi hari ini apa yang Tuhan sampaikan, mereka pertama ketika banyak di rumah, sekolahnya melalui media, ya tentu mereka lebih banyak melihat gambar-gambar kekerasan. Kekerasan itu dia tidak bisa melakukan di lapangan karena momennya belum ada. Sekarang momennya sudah ada. Tinggal lagi bagaimana mereka berkumpul mengaplikasikan dalam bentuk kekerasan yang tadi mereka lihat. Bahkan penceramah-penceramah pun dalam menyampaikan ceramahnya juga dalam bentuk kekerasan. Jadi sudah banyak dalam pikiran anak-anak itu kondisi-kondisi yang keras yang dia lihat ketika mereka duduk di mana, di rumah atau di warung, dia lihat gambar-gambar. Sekarang kumpul lagi di sekolah. Mereka punya idenya malah tadi itu. Yang saya sesalkan mungkin ini bagaimana orang tua punya peranan terhadap kondisi saat sekarang. Kita contoh saja, kenapa di Kota Padang? Karena Kota Padang ini kan ranah Minang juga. Kalau kita lihat peranan mama di Kota Padang sama dengan mama di Batu Sangkar, dengan mama di Priaman. Tetapi umumnya yang di kota-kota besar ini peranan mama sudah tidak terlalu banyak. Mereka serahkan kepada orang tua, ayah, ya kan, atau bapaknya. Inilah yang kita lihat peranan orang-orang tersebut di dalam kondisi selama 1-2 tahun ini tidak ada. Jujur aja, kalaupun ada ya mungkin tidak seberapa. Jadi perilaku mereka itu berubah disebabkan oleh kondisi mereka bisa melihat sesuatu dunia terbuka ini sampai dimanapun, keributan-keributan di Timur Tengah, keributan di Indonesia, ada penyergapan ini, penyergapan itu yang sudah menjadi semangat mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mereka menganggap kawannya, sekolah itu adalah lawannya, mereka serang. Dan orang-orang tua yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya berperan penting untuk mengawasi anak-anak. Jadi kalau kita lihat sekarang disalahkan guru, kita juga tidak bisa disalahkan guru seluruhnya. Lingkungannya, orang tuanya, mamanya, ini yang harus berperan juga. Jadi kalau sekarang semua menjadi kayak ributnya tidak tanggung-tanggung, sebenarnya ya saya bisa saja. Kalau yang bersalah lanjutkan ke pihak hukum. Itu mungkin dari saya. Tapi apakah itu nggak bagian dari aktualisasi seorang remaja ya? Kalau kita zaman-zaman remaja dulu kan preman di sekolah kalau belum menghadapi tawuran itu belum dianggap keren gitu kan, belum dianggap preman benaran gitu. Kemudian zaman dulu itu ketika si pelaku tawuran itu habis tawuran dia dielu-elukan kawan lawan jenisnya gitu, cewek-ceweknya gitu kan gitu. Kalau sekarang tawuran ini mengaktualisasikan diri atau menumbuhkan jiwa pemberontak bagi generasi remaja itu atau gimana ya? Ya kembali antara sekarang yang dulu. Kalau dulu memang suatu kebanggaan. Wah, kita sudah tawuran STM misalnya lawan SMA 1 atau SMA 2 atau UNAN juga lawan UMP. Saya pernah merasakan itu. Jadi tawurannya ya main lempar-lemparan. Dan setelah itu ada rasa kebanggaan. Syanu berani, ya kan, Syanu bangga gitu kan. Tapi kalau sekarang rasanya mereka tidak akan menonjolkan diri karena semuanya menonjol. Semua pakai celurit, semua menyerang. Jadi siapa yang menonjol? Tidak ada yang menonjol. Ini hanya gerakan spontan
Tetapi yang mereka lakukan memang terorganisir, ya. Mereka lakukan, mereka siapkan, dan mereka serang. Tidak mungkinlah mereka tidak mempunyai rencana. Jadi kalau kita bicara masalah kebanggaan, Om Toai, ini kebanggaannya beda dengan dulu. Dulu ada tokohnya. Kalau bisa banyaklah tokoh-tokoh sekarang ini, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik yang dulu waktu mahasiswa saya tahu, saya tidak usah sebutkan lah. Mereka tokoh-tokoh sejak dulu. Sekarang mereka juga tokoh juga, cuma dalam bentuk lain lah. Dalam tokoh partai, dalam tokoh bisnis, ya kan? Dan diawali dari mereka terkenal. Kalau sekarang siapa tokoh yang pegang celurit? Tidak ada. Semuanya jadi tokoh. Jadi ini persoalan yang tidak baik. Jadi saya harapkan kalau mereka sudah membuat kesalahan, membuat onar, pidana, membunuh, mengkacau, ya hukum sesuai dengan aturan. Kalau mereka masih di bawah umur itu ada aturannya. Tapi harus dilakukan itu. Kalau enggak akan menjadi tokoh-tokoh baru sampai nanti tidak ada tokoh yang akan menonjol itu. Tidak ada akan menonjol. Semuanya sama, ya, semuanya sama. Ini yang susah. Kalau ada tokoh, mungkin tokoh itu yang bisa nanti untuk mendiamkan, mengamankan, ya. Saya sering ribut-ribut juga dulu waktu di SMA. Saya di Unan juga ribut-ribut juga. Tapi ya mungkin saat itu saya termasuk tokoh juga, bisa saya amankan. Apalagi masalah berkelahi itu memang urusan kita. Kita juga punya ilmu berkelahi itu. Cuma di matras, ya, ada salurnya. Nah, sekarang ini yang ragu ini. Mungkin kurang adanya event-event, kurang adanya kejuaraan. Ini yang perlu juga dipikirkan oleh ketua-ketua bela diri ini. Tapi ini salah satu juga kenapa mereka keluar emosi, ingin mengejar temannya. Mungkin dia pernah, kalau dia tidak seorang bela diri, tidak yakin saya itu. Pasti dia punya bela diri, terserah mau bela diri apa, keberaniannya itu. Cuma diarahkanlah sekarang. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, tentu kita orang tua, mama, guru, dan pihak yang berwajib mengantisipasi. Kira-kira mungkin Beda tawuran dulu dengan tawuran sekarang, apalagi pasca pandemi ini. Kalau dulu itu para penyintasnya, sekarang ini orang-orang hebat sebenarnya, orang-orang yang berhasil, dan dia termasuk menjadi tokoh-tokoh publik. Kalau dia mereview remajanya, dia bekas tawuran juga, bekas kena batu juga mereka itu. Ini yang membedakan dengan sekarang. Dan usai tawuran kemarin, tawuran pelajar Padang itu, ini kembali heboh di dunia maya, di WhatsApp grup, di berbagai yang saya ikuti gitu. Himbauan, hati-hati, waspada, walaupun tentang Senin kembali tawuran terjadi meledak di Kota Padang. Walaupun Kepala Satpol PP sudah mengatakan itu tidak perlu meresahkan, dan yang pasti Satpol PP siap mengawal apapun kegiatan pelajar di luar sekolah di hari Senin atau hari-hari berikutnya. Tapi persoalannya ketika menyentuh perasaan orang, ketika si pelaku tawuran itu disadarkan, lalu direncanakan menjadi duta anti tawuran. Ini yang memicu mungkin pelajar lain, kok saya tidak? Saya juga tawuran juga, adanya kan? Nah, mungkin itu gimana nih ya? Kebijakan ini pas atau tidak ini? Kita melihat dari segala sisi kebijakan. Ini kan kebijakan pimpinan daerah kita. Niat baik itu belum tentu bisa baik diaplikasikan di lapangan. Ya, coba bayangkan menjadi duta tawuran. Kalau menjadi duta tawuran, dia pasti akan bicara di depan kawan-kawannya. Dia pasti berkomentar, menyampaikan persoalan-persoalan dirinya kepada temannya. Dalam kondisi yang panas seperti ini, tidak mungkin mereka bisa jadi duta. Makanya lakukanlah persoalan hukumnya dulu. Kasusnya apa? Dia masuk ke ranah pidana, ya dihukum dia. Ketika mungkin dihukum beberapa bulan atau apalah namanya, nanti mereka akan merasakan bagaimana sulitnya mereka ditahan di Polda, di Polres atau di Polsek. Setelah itu mereka kasusnya dinaikkan ke kejaksaan, terus mereka diputuskan sidangnya dan dapat hukuman sekian. Ketika mereka keluar, mereka bisa diminta lah sebagai duta itu. Jadi pengalaman mereka ribut-ribut
menyerang, setelah itu mereka dimasukkan kalau bahasa awak kandang stumbin ya. Nah, mereka akan sampaikan itu kepada temannya. Tapi kalau sekarang dijadikan duta itu rasanya salah. Beda dengan Zaskia dengan apa namanya yang Pancasila ini kan menjadi duta juga ya, Zaskia Gotik ya kalau tidak salah saya. Dia tidak bisa baca Pancasila, dijadikan duta Pancasila. Terus si Roy Martin duta narkoba. Dan orang-orang tuh orang-orang pintar ngomong, dan dia datang ke tempat suatu lokasi, dia bisa bicara. Ini preman-preman anak-anak yang tidak pernah duduk di dalam apalah namanya ini, dalam berkomunikasi yang baik. Mereka biasa duduk di pangkalan-pangkalan. Apakah dia bisa ngomong dengan kawan-kawan? Malah pengikutnya nanti meliduanya alih. Saya rasa pengikutnya akan datang. Dalam pikiran mereka ini, bagus juga kita jadi tukang pukul nih, nyerang-nyerang. Kan cara pemikiran anak-anak ini kan beda. Makanya tadi saya bilang ini persoalan perilaku. Perilaku ini terjadi di seluruh lingkungan di mana mereka berada. Tugas kita adalah perilaku yang jahat seperti ini harus ada dari orang tua, dari mamaknya. Oke lah kalau di Padang ini perubahan mamak kadang-kadang tidak terlalu banyak ya, lebih banyak diserahkan kepada ayah atau orang tuanya. Ini yang perlu ya diberi catatan kita, Om Tuan. Dan guru pun juga seperti itu. Saya pikir guru pun kadang-kadang tidak mau keras, kadang kan ada masalah hukum juga. Dipukul. Kalau awak maaf dah, kita dipukul dulu. Saya dicubit. Kita tidak pernah menyampaikan sama orang tua. Malah orang tua yang marahkan kita. Sekarang terbalik, kadang-kadang orang tua malah tidak senang. Jadi orang tuanya yang sekarang ini umurnya pasti di bawah kita. Berarti perilaku orang tua di bawah kita tidak pernah merasakan kejadian-kejadian waktu di tahun-tahun semasa mereka jadi muda-muda. Jadi proses ini memang berputar-putar, tetapi sebenarnya apa yang Om Tuat sampaikan tadi, untuk menjadi duta rasanya bisa, cuma dalam proses sekarang jangan. Akan menambah masalah baru, akan timbul tokoh-tokoh, kelompok-kelompok. Bagus mah, awak bisa dibawa oleh pemerintah. Apalagi nanti mereka ada uang transport dan sebagainya. Akhirnya negeri ini sudah menjadi negeri tukang apa namanya ini, tukang pukul, tukang jagal ya, tukang demo dan tawuran-tawuran. Jadi saya belum setuju pemerintah kota memanfaatkan ini sebagai duta tawuran. Itu salah. Selesaikan proses hukumnya dulu, lakukan dengan tindakan efek jera ya, supaya kawan-kawannya tidak akan ikut seperti kawannya yang sekarang sudah ditahan, ada 6 orang itu. Tawuran itu kalau dari kata Ayah Firdaus Ilyas tadi bukanlah musiman, bukanlah rutinitas prosesi tahunan, tapi ini bentuk sebuah kejadian-kejadian yang dipicu sesaat. Tapi dengan penerapan pola-pola kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Kota Padang, bukan tidak suka dengan diangkat menjadi duta anti narkoba, tapi tetap jalani proses penegakan hukum, pembinaan hukum bagi mereka yang terlibat dalam tawuran itu, apalagi yang membuat celurit itu ngeri itu. Tawuran itu tidak preman bro, bukan preman itu tawuran, tapi itu gaya-gayaan aja itu. Karena efek dari tawuran itu kita sudah baca, salah satu SMA yang kena serang melakukan belajar daring jadinya, dan Senin besok entah berapa pula sekolah tidak membuka proses belajar mengajarnya. Ini efeknya. Tapi ya bagi pelajar, bagi remaja ini ya, ini kan sebuah euforia ini. Tawuran, sekolahnya diserang, lalu muncul keinginan untuk membela sekolah, mengawal sekolah. Ini kan juga sebuah pembelajaran yang bagus untuk memotivasi, mempertahankan sebuah ikonnya gitu, sebuah komunitasnya gitu. Diserang dan serang ulang, kan itu. Untuk di satu sisi tadi kan kita melihat beberapa yang negatifnya ya. Kalau positifnya, mereka akan mendekatkan kembali hubungan kekerabatan
antara pelajar A dengan pelajar B. Coba lihat 2 tahun ini. Jangankan di antara lokal, antar lokal, di dalam kelas pun sendiri mereka banyak yang tidak kenal. Jadi efek positifnya sekarang ada, mereka akan merapatkan dirinya di sekolah itu. Ada komunikasi antara murid dan guru. Dan guru pun proaktif sekarang. Biasanya mungkin ya karena kondisinya dalam kondisi tidak stabil lah, dia lebih banyak juga setelah selesai pulang ke rumah. Kalau sekarang habis dia belajar pasti dia berada di tempat. Jadi ada baiknya kondisi sekarang ini yang kita ambil positifnya, mereka merapatkan barisan, mereka kembali kepada sekolahnya masing-masing, dan tentu mereka ingin kekerabatan ini, persaudaraan ini terjalin. Apalagi sekarang adalah tahun-tahun anak-anak yang baru masuk sekolah. Tentu komunikasi mereka akan berlanjut dan mereka ada rasa kebanggaan sekolahnya untuk mereka kawal, mereka jaga. Saya yakin ya apa yang akan dilakukan hari Senin besok, ya sebagai orang yang juga pernah di lapangan, tentu jangan terlalu menjadi cemas lah orang tua, guru, tapi tetap Satpol PP juga pihak-pihak terkait seperti polisi waspada. Itu juga security sekolah-sekolah waspada. Jangan kita lengah. Tetapi saya yakin Senin itu masih kondusif, tidak terlalu yang ngeri kita bayangkan itu. Dengan ada tertangkapnya mereka ini sudah viral di media, habis mereka ini sebenarnya, ya kan? Kepalanya sudah dibotakin, ya kan? Tentu mudah-mudahan lah peranan orang tua tadi yang saya katakan, mamanya juga, gurunya, kawannya, yakin saya untuk yang hari Senin kalau dikhawatirkan oleh Om Troy, oleh kawan-kawan di sekolah, rasanya tidak terlalu anu lah. Tapi tetap kewaspadaan itu perlu kita jaga. Karena ketika kita lemah, kita lengah, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya yakin Pol PP akan menurunkan anggotanya. Kejadian tawuran ini ketika saya jadi komandan Satpol PP pernah juga saya lakukan untuk turun ke lapangan. Dan ternyata memang tidak ada apa-apa juga di tahun-tahun ketika itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan lah negeri Kota Padang aman. Apalagi kita akan kedatangan banyak tamu-tamu, ya, banyak tamu-tamu. Apeksi, ada lagi kejuaraan karate lagi, kejuaraan Kaido lagi. Ini kejuaraan bela diri ini. Nah, tentu anak-anak kita yang suka tawuran ini mainlah di matras itu. Jadi penyaluran ini juga termasuk jadi pertimbangan kita. Karena mereka orang-orang berani semua, cuma arahannya tidak ada, Om Tuan. Tawuran itu nggak cemen, bro. Cuma bagak di sekolahan itu harusnya ada penyalurannya ya. Ya. Banyak sekarang tempat-tempat untuk menyalurkannya. Mau silat, mau karate, mau taekwondo, mau tarung bebas pun juga bisa. Ya. MMA bisa juga itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana potensi-potensi bagak-bagak di sekolah ini disalurkan ini, lalu diadu di atas matras, ada aturan mainnya. Yang hebat itu, maka itulah yang hebat. Tapi kalau bawa celurit di jalan raya PT tanpa tenteng, yang takut bukan hanya pelajar, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Ini jangan sampai terjadi di Kota Padang. Terakhir ya, dalam hal tawuran ini, ayah ini selain tokoh Padang, juga bekas aktivis pemuda, juga beliau ini berbackground antropologi. Tentu supaya tidak membudaya ini tawuran, apa sih antisipasinya dalam konteks pemahaman ayah gitu? Ya, sebagai antropolog tentu mereka paham betul ya, termasuk saya juga ya. Perilaku ini harus dirubah cepat. Ya, ini masalah perilaku. Kalau perilaku bisa, sedangkan wajahnya bisa dirubah. Peranan tadi itu, peranan orang tua, peranan guru, lingkungan, dan penyaluran, ya, penyaluran hobi itu juga harus dilakukan. Nah, makanya tadi saya bilang, saya seorang yang suka ribut juga dulu di lapangan, dia ada salurannya melalui event-event, ya, pertandingan-pertandingan, ya kan, kejuaraan-kejuaraan. Makanya setiap ketua-ketua olahraga bela diri atau olahraga non bela diri lah, main bola atau main bulu tangkis, semuanya disibukkan anak-anak itu, dan itu akan berubah. Ini masalah manusianya, ya, manusianya. Tentu manusianya yang harus kita lihat. Kalau kita
bikin acara-acara lain rasanya mereka tidak akan mampu. Hobinya apa? Bulu tangkis, bikin kejuaraan bulu tangkis. Hobinya maraton, bikin lari, ya apa namanya? Kan banyak ketua sekarang nih. Jangan ribut mengurus organisasi, tapi atlet diabaikan. Ini salah satu efek juga di Kota Padang ini. Mereka lihat di media sosial, mereka mau kejuaraan, tidak ada dana, mereka keluar dari kelompoknya, dia ribut. Ini termasuk kesalahan kita yang tertua. Ini antropologi juga yang kami lihat. Jadi perilaku orangnya yang terjadi, bukan anak itu saja yang bersalah. Kita punya mengurus organisasi pun termasuk yang salah. Ya, yang tidak menyalurkan mereka itu. Jadi untuk jawabannya saya pikir harus perilaku ini dirubah ke yang lebih baik melalui apa yang mereka punya. Ini Om Tuan. Apa potensi yang mereka punya. miliki. Ya, jadi saya rasa mungkin itu tidak terlalu kita khawatir lah. Tetapi jangan kita lengah. Karena di saat-saat itulah mereka akan dikompor-kompori orang. Nah, yang kompor-kompornya pasti ada. Karena mereka tidak inginlah daerah kita ini bisa nyaman. Bermacam-macam akan datang untuk mempengaruhi mereka. Tapi saya yakin dengan aparat keamanan, dengan pemerintah kota, maupun ketua-ketua organisasi yang mendengar ini, mainkanlah anak-anak kita di sekolah ini, bikin sibuk mereka berolahraga, bikin sibuk mereka kesenian atau ekskul dan lain sebagainya, dan tawuran ini akan hilang sendirinya. Tak usahlah terlalu macam-macam kita mau jadi duta ini, duta itu, akan menambah polemik baru. Rugi kita sebenarnya. Mereka cara pikirnya tidak sama dengan Roy Martin tadi itu, dengan Zaskia Gotik tadi itu, yang duta Pancasila. Mereka orang pintar. Ini masalah pidana. Kalau masalah pidana, urus dengan pidananya dulu, efek jerahnya dulu, biar trauma mereka. Tugas kita lah yang menyalurkan aspirasi. Mungkin itu pandangan saya sebagai katakanlah tadi mungkin yang memahami antropologi. Bisa juga kita pernah berpengalaman juga di berorganisasi. Jadi Om Tuai, untuk hari Senin kita juga waspada, tetapi jangan trauma karena ini biasalah. Itu tandanya kita banyak, kita ramai, kota besar, ya. Banyak kota-kota lain seperti itu. Cuma tentu janganlah tiru seperti itu, ya. Mungkin itu gambaran dari saya Om Tuai. Oke, terima kasih Ayah Firdaus. Hai guys, stop tawuran. Nggak ada hebatnya kamu kalau tawuran. Tapi kalau memang baga, memang punya potensi bela diri atau prestasi lain, ada saluran positifnya. Kami berdua ini penyintas tawuran. Tapi kami tidak setuju tawuran membudaya di kota tercinta ini. Selamat sore, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Terima kasih. Amin.